Kesehatan. Perkenalkan, saya Trial Nimbaladi, kelas A2, semester 2, dengan NIM 2214201190, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi, Escape MKes. Pengertian persiapan pasien pemeriksaan penunjang. Persiapan pasien pemeriksaan penunjang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum menjalani suatu prosedur atau tes diagnostik untuk memastikan bahwa pasien dalam keadaan kondisi yang optimal selama pemeriksaan. Tujuan persiapan pasien ini adalah untuk memastikan keamanan pasien, kualitas hasil pemeriksaan, dan meminimalkan risiko komplikasi. Berikut beberapa contoh persiapan umum yang sering digunakan. Yang pertama, pemilihan pakaian. Yang kedua, makan dan minum. Tiga, penghindaran obat atau suplemen. Keempat, pembersihan area yang akan diperiksa. Yang kelima, persiapan psikologis. Prosedur umum untuk pemeriksaan penunjang. Prosedur pemeriksaan penunjang adalah serangkaian langkah atau metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi atau diagnosis kondisi kesehatan pasien. Berikut prosedur pemeriksaan penunjang umum sering dilakukan. Yang pertama, radiologi. Radiologi atau X-ray menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar organ atau struktur dalam tubuh. Yang kedua, laboratorium. Pengambilan darah melibatkan pengambilan sampel darah untuk melakukan tes seperti hemoglobin, kolesterol, dan lain-lain. Yang ketiga, endoskopi. Memeriksa bagian atas saluran pencernaan termasuk kerongkongan, lambung, dan duodenum menggunakan endoskop. Yang keempat, elektrokardiografi. Merekam aktivitas listrik jantung untuk mengevaluasi ritme jantung dan mendeteksi jantung. Yang kelima, biopsi. Pengambilan sampel jaringan atau sel untuk analisis lebih lanjut di bawah mikroskop guna mendeteksi atau mendiagnosis kondisi seperti kanker. Yang keenam, pemeriksaan pencitraan lainnya, misalnya scintigraphy, positron emission, tomografi atau PET, mamografi, tergantung kebutuhan dan kondisi pasien. Standar operasional prosedur atau SOP saat pengambilan darah vena. SOP pengambilan darah vena adalah paduan atau prosedur standar yang digunakan dalam praktik medis untuk melakukan pengambilan sampel darah dari vena seseorang. Pengambilan darah vena adalah proses di mana seorang profesional kesehatan mengambil sampel darah menggunakan jarum suntik yang dimasukkan ke dalam vena, biasanya di lengan. SOP pengambilan darah vena menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis dan aman dan dilakukan dengan benar. SOP atau prosedur standar untuk pengambilan darah. Yang pertama, persiapan. Cuci tangan dengan sabun antiseptik dan gunakan sarung tangan yang steril. Siapkan semua peralatan yang diperlukan termasuk jarum suntik, tabung pengumpul darah, alkohol swab, kapas, plester, dan tempat pembuangan jarum yang aman. Identifikasi pasien dengan meminta nama dan tanggal lahir serta membandingkan dengan tanda pengenal atau brankas pengenal pasien. Yang kedua, informasikan pasien. Jelaskan prosedur pengambilan darah kepada pasien dan dapatkan persetujuan tertulis jika diperlukan. Berikan informasi tentang risiko, manfaat, dan tujuan pengambilan darah. Yang ketiga, posisikan pasien. Posisikan pasien dengan nyaman, baik duduk atau berbaring. Pastikan area tangan yang akan digunakan bersih dan terlihat jelas. 4. Persiapan situs pengambilan darah. Cari vena yang cocok untuk pengambilan darah, umumnya di bagian lengan bagian dalam. Gunakan alkohol swab untuk membersihkan area yang akan ditusuk dengan gerakan melingkar dari arah keluar. Tunggu hingga alkohol kering sebelum menusuk kulit. 5. Pengambilan darah.
Memasang jarum pada tabung pengumpul darah sesuai petunjuk. Gunakan teknik yang tepat untuk menusuk kulit dan memasukkan jarum ke dalam vena. Setelah jarum masuk, hubungkan tabung pengumpul darah dan biarkan darah mengalir secara alami. Jika diperlukan lebih dari satu tabung, ganti tabung dengan yang baru tanpa melepas jarum dari vena. Gunakan tabung dengan lembut untuk memastikan darah tercampur dengan antikoagulan jika diperlukan. Yang keenam, selesai. Setelah pengambilan darah selesai, lepaskan jarum dari vena dengan hati-hati dan pasang kapas pada situs tusukan. Berikan tekanan pada kapas dengan lembut dan kemudian tempelkan plester untuk melindungi area tusukan. Buang jarum suntik ke tempat pembuangan yang aman sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Berikan instruksi pasien untuk tetap menekan kapas pada area tusukan selama beberapa menit dan menghindari aktivitas fisik yang berat selama beberapa jam. Jangan lupa mencatat pengambilan darah dalam catatan medis pasien. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.